terkait dengan kegiatan di Masjid Imam Ahmad. Di sini disebutkan apakah Masjid Imam Ahmad juga ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga untuk kegiatan sosial sehingga tidak mengesankan adanya eksklusifme di dalam kehidupan bersama warganya. Ini murni gerakan masyarakat yang tidak merasa nyaman dengan situasi yang terjadi di tengah komunitas yang mereka miliki. Dia datang orang mana-mana, ya Pak RT, Pak RW, agar tidak terjadi miskomunikasi antara warga dengan pengguna jamaah. Yang terjadi kan bukan begitu Pak Ketua. Kadang-kadang panitia siapa yang datang siapa ke warga. Panitia yang di mana yang datang ke Pemkot untuk urus surat-surat siapa. Jadi tidak ketemu, tidak klik antara yang membutuhkan dengan yang jalan dengan pada status orang itu. Yang tidak lulus spek teknis itu bisa keluar ini. Mohon maaf. Apalagi misalnya, betulkah di situ butuh masjid? Karena kalau dilihat dari kacamata topografi masyarakatnya, ini masyarakat usahawan, daerah ruko, daerah komersil. Jadi jamaah dari mana yang datang ke situ? Artinya bahwa bisa terbantahkan kebutuhan masyarakat sekitar itu. Karena sudah ada masjid dan masyarakat merasa terganggu, kan aneh. Jadi kalau saya tidak ingin mengatakan itu masjid, tetapi rumah ibadah saja, sesuai dengan kerangka dan bahasa dari undang-undang atau PPM 2 Menteri. Kemudian yang berikutnya, Pak Ketua, kalau itu bukan rumah ibadah, maka dia tidak melulu menjadi sebagai pusat reintegrasi, menjadi pusat untuk pembinaan keumatan dan juga untuk pembinaan kesosialan. Aneh kalau kemudian ada masjid, tetapi masyarakat sekitar tidak boleh untuk menggunakan kegiatan-kegiatan sosial. Kan bukan rumah ibadah kalau begitu namanya. Kepengurusan DKM itu adalah campuran dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Kita boleh berdiri masjid itu, tapi mereka nggak mau. Bahkan kita tawarkan tokoh sekelas Pak Gidi untuk jadi DKM yang mereka nggak mau. Kita pernah tawarkan. Ketiga, kita sempat juga menawarkan relokasi itu dibeli oleh Pemkot. Dibeli oleh Pemkot supaya juga, karena gini Pak Ketua, tanah itu bukan wakaf, tetapi masih atas nama Al Ustadz jadi Jawas, masih nama pribadi. Ya. Kan seharusnya ketika akan dijadikan sebagai lokasi tempat umum, ada penyerahan dulu dan pribadi kepada panitia atau yayasan. Itu jadi aset, masih aset pribadi namanya. Nah, kalau aset pribadi, kemudian kita komunikasi dengan orang-orang yang diberikan otoritas oleh Satyaji, Ketua FKUB, kemudian yang lain-lain berkomunikasi. Kita selalu berkomunikasi dengan pengacaranya. Tidak bisa ketemu orang. Dan ketika kita sudah dengan pengacara, ada pergantian pengacara berikutnya. Kita awal lagi diskusi. Contoh kecil misalnya, atas amanah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, amanah ini dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, agar MUI melakukan sebuah pola mediasi dengan Al-Ustadz jadi Jawas. Kita undang 3 kali, saja tidak hadir ke MUI. Itu amanah pengadilan sebenarnya. Yang datang terakhir pengacaranya. Kita bilang kita tidak punya urusan dengan pengacara, urusan kita dengan klarifikasi buku manhaj salaf, klarifikasi dengan ajaran yang diberikan oleh Yazid Jawas. Tapi tidak pernah hadir. Jadi MUI, DMI dan tokoh masyarakat Papua dan Kota Bogor sudah berusaha untuk meyakinkan kita tidak akan menolak rumah ibadah ini, tapi kita akan klarifikasi, akan clear, akan tabayun dari 1, 2 dan seterusnya. Kalau sudah selesai, maka kita akan tuntaskan itu seluruhnya, termasuk masjid menjadi milik bersama. Warga di situ boleh menggunakan kepengurusan menjadi kepengurusan bersama masyarakat situ. Itu nggak diterima. Pengelolaan itu bersama-sama warga sekitar, mereka nggak mau. Nah, oleh karenanya dari beberapa yang telah
disampaikan pada saat beberapa musyawarah itu, sampai kemudian kita bilang begini, kalau itu rumah ibadah betul-betul dibutuhkan oleh warga umat beragama, betul-betul dibutuhkan, maka pemerintah wajib menyiapkannya. Kalau betul-betul dibutuhkan, Mian mau bergerak, pemerintah yang membangun, nggak mau. Kalau memang substansinya pengen bangun masjid, betul. Kita yang bangunin, pemerintah sudah siap membangunkan. Karena itu amanah undang-undang. Nah, kembali ke pasal 13 ayat 1. Rumah ibadah itu dibutuhkan apa oleh warga masyarakat sekitar. Kalau buat kelompoknya, berarti warga nggak butuh. Jadi buat apa ada rumah ibadah? Jadi kalau kita mengaca ke situ, maka dari 875 masjid tidak ada satupun masjid yang ditolak oleh warga. Tidak ada satupun. Nah, itu ditolak. Itu bukan masjid, itu rumah ibadah. Beda, rumah ibadah dan masjid beda. Ya. Jadi dengan MUI Kota Bogor bahwa memang selain ajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yazid juga dinyatakan bermasalah, berdasarkan kategori MUI sudah melanggar kode etik dakwah MUI. Ini di MUI itu ada kode etik dakwah namanya, sehingga sudah melanggar kode etik dakwah MUI. Nah, kenapa tidak bisa dipisahkan antara ajaran Ustadz Yazid Jawas dengan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal? Dulu sempat ada opsi masjidnya dibangun, Ustadz Yazidnya tidak melakukan kegiatan dakwah di sana karena dinyatakan bermasalah yang juga melanggar kode etik. Ternyata tidak mungkin dilakukan. Tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Adi Sarmili bahwa lahan yang dijadikan pembangunan masjid itu adalah milik pribadi Ustadz Yazid Jawas. Maka dari itu pernah pemerintah Kota Bogor dalam salah satu persidangan itu menang. Ini dasarnya adalah ini. Walaupun akhirnya dibatalkan lagi oleh pengadilan di atasnya karena Ustadz Yazid Jawas ada dalam akte yayasan pendidikan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan lebih jelas lagi bahwa MB sebelumnya itu atas nama pribadi. Kalau saat ini atas nama yayasan, di MB yang 2001 yang disampaikan oleh Pak Alek tadi itu atas nama pribadi. Itu berdasarkan dokumen yang kami lihat di dokumen yang ada. Kemudian kami dari FKUB Kota Bogor melihat bahwa penanganan yang selanjutnya mungkin dilakukan. Yang pertama yang kami jaga adalah jangan sampai ada korban. Baik itu korban konflik sosial maupun korban masyarakat yang tidak bisa ibadah. Nah, untuk kasus Masjid Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak ada korban. Artinya sampai hari ini tidak ada warga masyarakat yang tidak bisa ibadah gara-gara nggak ada Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak mau duduk di majelis mereka, tidak mau berdiskusi dengan mereka, tidak tukar pikiran dengan mereka, tidak mau dialog dengan mereka. Tuh, coba bayangkan. Jadi sampai kapan pun mereka itu nggak mau ketemu dia diskusi. Pak Ketua DPRD 1000 kali ngundangnya, saya yakin nggak bakal ada. Tadi datang nggak? Enggak. Karena nggak aneh kalau saya percaya ini nggak aneh. Nggak aneh karena saya sudah tahu. Dan ini direkam dalam bukunya ini. Mulia dengan manhaj salah. Ada ini. Saya kutip juga. Ada ini kan saya kutip juga. Dalam karya bukunya Mulia dengan manhaj salah halaman 337. Saya ambil dari bukunya dia. 337, tapi cetakan 2020 ya Pak, cetakan 2020 karena banyak yang direvisi. Ketika dia mendengar terkait rapat kita atau statement kita, dia rubah lagi, revisi ulang, tambah lagi. Begitu, dan itu akan terus berbeda. Selalu mantau dia.
Nanti permainan ada playing victim, seakan-akan saya terzolimi, teraniaya. Nanti ngarahnya ke ke masjid. Nanti kan arahnya masjid. Orang-orang nggak paham masjid itu yang sebenarnya nampak. Jalur mereka kan kita tahu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi prakteknya itu mereka inkonsisten, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau jujur, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah saya sampaikan waktu di orasi demo 2017 itu, bahwasanya kan mereka mengutip surat Al-Baqarah ayat 114. Barang siapa yang menghalang-halangi masjid ya. Karena memang salah satu pemahaman mereka adalah tekstualis. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, ini ada beberapa tafsir yang saya bawa. Tafsir Tobari, tafsir Maturidi, kemudian ada tafsir Qurtubi dan lain-lain. Perlu kita ingat, ya, awal permulaan yang perlu kita ketahui, nanti akan lebih detail oleh Ketua DMI yang akan menjelaskan. Wala yajuzu naqdul masjid. Masjid itu tidak boleh dibongkar. Bisa kutip nih, tafsirannya nih, enggak mentafsirkan Al-Quran dengan pemikiran sendiri dan menfassar Al-Quran biroi falyattaba wa maq'adahu minan nar. Masjid enggak boleh dijual. Wala yumna'u bina'ul masajid. Masjid tidak boleh dilarang perizinannya. Awalnya nih. Tapi kelanjutannya illa ayat sidus syiqaq wal khilaf, terkecuali masjid itu menuai konflik sosial. Ya, bi'ayyabnu masjid, dan penjelasan konflik sosial itu bagaimana Pak? Di sini dijelaskan masjid itu dibangun berdampingan dengan masjid sebelah sekitar. Ini sudah jelas kan? Berapa meter tadi? 7 km. Al-Qurbi atau berdekatan. Yuridu Nabi Dalik, pembangunan masjid tujuannya adalah kamuflase ini adalah ini yayasan Islam dan segala macam, tapi bertujuan untuk tafriqo ahli masjid, untuk memisahkan ahli masjid. Jadi yang akhirnya satu masjid, satu RW jadi 2 masjid. Tapi akhirnya banyak pendapat yang terjadi di sana, konflik sosial. Bukti tadi nyata bahwa nggak boleh memandi asam, mensolatkan mayat di sana, ya kan? Tidak boleh. Bukan ada saya juga pernah jamaah yang memang sholat subuh di sana, setelah itu dipel. Itu benar Pak, itu betul sekali. Loh, Pak Inal masjid dasarnya waktilah para kalimah akan terjadi silang pendapat, ya, banyak perbedaan pendapat di sana. Fa inal masjid asaniyah, maka masjid yang kedua berarti masjid Mi'ah. Yunqadu wa yumnahu min bunyani, harus dibongkar dan harus dilarang perizinannya. Kalaupun memang masih ada, tapi kan sekarang sudah dibongkar dan yang membongkarnya pun bukan warga, dia sendiri. Jadi itu senjata maka Tuhan, akibat dia selalu membawa Al-Quran dan Sunnah, akhirnya kembali kepada mereka sendiri. Ini tafsiran yang sebenarnya. Jadi seakan-akan mereka itu mainnya nanti di media, kami terzolimi. Kenapa sih masjid harus dilarang? Kenapa sih masjid nggak boleh? Masjid yang mana yang nggak boleh? Karena memang salah satunya, ini termasuk kemudian kelanjutan daripada ayat tersebut. Dia lihat, bahkan lebih tegas lagi, wa man sholat fihi al-jum'at lam tujzihi, barang siapa yang sholat di masjid kedua tidak sah sholat Jumatnya. Barang siapa yang sholat Jumat di masjid yang kedua, berarti masjid Mi'ah itu, berarti tidak sah sholat Jumatnya. Waqad akhraqan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid Dirar, Rasul pun pernah membakar, bahkan menghancurkan masjid Dirar, masjid yang berseberangan. Kenapa saya kategorikan masjid Mi'ah masjid Dirar? Kullu masjidin buniya ala dirar awliya'in aw sunnah fahuwa bi hukmi masjidid dirar. Setiap masjid, masjid apapun yang dibangun bertujuan untuk memecah belahkan umat, maka ini masuk dalam kategori masjid dirar dan wajib dihancurkan dan wajib dilarang berizin. Ini saya khawatir bahwa masjid itu adalah bukti nyata perwujudan dari buku-bukunya mereka, dan ini sudah jelas. Kalau memang untuk eksklusif kalangannya dia sendiri, kenapa nggak pakai speaker dalam, tapi toanya keluar? Kenapa harus diupload di YouTube? Kenapa bukunya dijual luas? Berarti menandakan ini memang menyiapkan daripada akidah-akidah yang memang sudah. Silakan, ya, Pak Ketua dan Pak Wakil Komisi untuk mengkaji kembali buku ini. Ada sedikit banyak paparan yang memang saya kutip dari buku-bukunya, dan saya sertakan juga halamannya, halaman sekian di buku ini. Yang jelas bahwa masjid, bukan masjid sebenarnya, ini Islamic Center, tidak tepat mungkin nanti yang DMI yang akan lebih menjelaskan. Ini
Jadi kami tidak pernah menolak masjid. Ditolak karena masjid dilarang. Bahkan Rasul pun pernah memerintahkan Malik bin Dusun ketika pulang dari perang Tabuk, ya, untuk menghancurkan masjid tadi. Ya Rasulullah, saya bikin masjid katanya gitu kan. Kamu klasiknya nih. Tujuannya untuk apa? Biar mereka yang nggak punya rumah bisa tinggal tuh di masjid. Biar mereka yang punya kebutuhan bisa tinggal di sana. Dari musim hujan bisa berteduh di masjid sana. Padahal untuk mengintai kaum muslimin yang ada di masjid seberang, di masjid Kuba. Kata Rasul, wah itu masjid Firor itu namanya. Kemudian perintahkan Rasul untuk menghancurkan masjid tersebut. Jadi kita sebenarnya bukan melarang, Rasul saja lebih dahsyat membakar. Apalagi kalau kami bakar mungkin, ya korban di medianya lain lagi nanti. Makanya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.